sampaikan ke masyarakat mengenai kejadian demo 4 November yang lalu. Dan juga perlunya yang kedua tadi saya sampaikan perkiraan jumlah yang ikut demo. Ini penting sekali karena dalam merencanakan, mempersiapkan untuk pengamanan, untuk ketertiban sebuah demonstrasi ini jumlah yang ikut itu perlu diperkirakan secara tepat. Yang ketiga, tadi saya tekankan agar pendekatan persuasif, baik yang ada di Polsek, di Polres itu harus terus bekerja sampai ke bawah. Sehingga masalah yang ada itu bisa dijelaskan secara gamblang, secara jelas kepada masyarakat. Dan yang terakhir, tadi saya mengucapkan terima kasih karena kerja keras Polri dan TNI, demo 4 November kemarin berjalan dengan tertib dan damai sampai maghrib. Ya, dan tadi saya juga melihat 18 yang luka. Ini yang patut kita sayangkan. Dua-duanya, kalau nanti Polri sudah menemukan bukti-buktinya. Tadi juga di dalam saya sampaikan yang berkaitan dengan hasutan kebencian, hal yang berkaitan dengan penghinaan kepada simbol-simbol negara. Ya kalau memang aturan hukumnya ada yang harus ditindaklanjuti. Ya, kasih. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh anggota Polri, anggota Kepolisian Republik Indonesia atas kewaspadaan, atas soliditas, atas sikap profesionalisme yang ditunjukkan dalam mengamankan aksi demo tanggal 4 November 2016 yang lalu. Sehingga akhirnya demo itu berjalan dengan tertib dan damai sampai maghrib. Saya juga ingin menyampaikan rasa simpati yang mendalam kepada anggota Polri maupun TNI yang menjadi korban kekerasan dalam menjalankan tugas pada saat itu. Tadi Kapolri sudah menyampaikan ada 18 yang luka, dan tadi juga saya dibisiki ada yang kena bambu runcing, ada yang kena panah. Saya kira hal seperti ini yang juga perlu diselesaikan dengan sebuah penegakan hukum yang tegas.
Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, negara kita ini negara yang besar, 17.000 pulau, ratusan suku, ratusan bahasa lokal, 516 kabupaten dan kota, sangat besar sekali. Dan sebagai sebuah institusi, Polri ini juga institusi yang besar dengan 430.000 anggota, institusi yang besar sekali. Oleh sebab itu, jangan ragu dalam bertindak untuk penegakan hukum yang tegas. Tidak boleh institusi sebesar Polri ragu, kalah apalagi terhadap kelompok-kelompok kecil, terhadap organisasi-organisasi apapun, tokoh siapapun. Karena hanya dengan penegakan hukum yang tegas itulah negara ini akan kuat. Dan itu terletak di tangan saudara-saudara semuanya. Negara harus kuat. Marwah institusi Polri harus dijaga. Marwah negara juga harus dijaga. Sebab itu sekali lagi saya ingin mengingatkan penegakan hukum yang jelas, yang tegas harus dilakukan. Yang kedua, saya ingin sedikit mengevaluasi apa yang telah kita lakukan untuk demo yang menurut saya sangat besar tanggal 4 November yang lalu. Yang pertama, dari sisi perkiraan jumlah, informasi yang saya terima dari intelijen saat itu 18.000. Ya, itu tadi Presiden Joko Widodo sedang berada di PT IKA untuk memberikan arahan kepada jajaran petinggi Polri, termasuk juga Polri secara keseluruhan. Ada beberapa informasi yang disampaikan tadi, diantaranya mengenai bahwa negara ini harus kuat dan petugas hukum juga tidak boleh kalah oleh kelompok-kelompok kecil. Ada beberapa evaluasi yang disampaikan tadi, diantaranya adalah mengenai informasi intelijen yang akan melakukan demo pada 4 November mendatang. Demikian breaking news, sampai jumpa. Presiden Joko Widodo hari ini diagendakan akan memberikan pengarahan kepada para perwira tinggi Mabes Polri, Kapolda dan Komandan Peleton di PT IKA Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Pengarahan apa sebenarnya yang akan diberikan Presiden? Kita akan langsung bergabung dengan reporter Ardianto Pramono dan juru kamera Amin Subarkah di PT IKA Kebayoran Baru. Ya, Ardi, apakah Presiden sudah tiba di PT IKA? Ya, Fitri, dapat saya sampaikan di sini bahwa Presiden belum sampai ataupun belum hadir pada acara pengarahan dengan perwira tinggi Mabes Polri. Dan dapat saya sampaikan juga tadi sudah ada beberapa perwira tinggi Polri yang hadir mulai dari
Kapolda Metro Jaya yaitu Muhammad Iriawan, kemudian juga ada Kapolri Tito Karnavian. Lalu tadi kami juga sudah memantau bahwa mobil berplat RI92 yang merupakan sekretaris negara sudah hadir di sini, dan itu artinya sebentar lagi Presiden Jokowi akan hadir. Dan dari informasi yang dapat kami himpun, Presiden Joko Widodo akan dijadwalkan hadir pada pukul 8 pagi ini, dan kemudian akan memberikan pengarahan pada pukul setengah 9 pagi. Dan untuk pengamanan sendiri dapat kami sampaikan di sini bahwa pengamanan cenderung normal. Memang ada beberapa personel polisi yang sudah disebar di berbagai titik, namun di sini pengamanan cenderung normal meskipun pasca 4 November ada kekhawatiran terjadinya krisis berkelanjutan, tapi dapat kami sampaikan di sini dari pihak pemerintah tetap mencoba terlihat tenang dan mampu mengatasi permasalahan dengan baik. Demikian, Fitri. Ya, Ardi, terkait apa sebetulnya pengarahan yang akan diberikan Presiden? Apakah ini ada kaitannya dengan perkembangan situasi keamanan pasca aksi 4 November kemarin? Baik, Fitri, tadi kami sudah berbicara dan juga menghimpun informasi dengan berbagai anggota kepolisian, dan memang diduga bahwa untuk hari ini pengarahan akan dikhususkan mengenai apa yang terjadi pasca 4 November kemarin. Dan kami juga menyampaikan di sini nantinya pertemuan ataupun pengarahan ini akan dibuat tertutup, dan bahkan hingga saat ini banyak anggota kepolisian yang belum tahu apa sebenarnya isi ataupun tema utama dari pengarahan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Dan kami juga dapat menyampaikan di sini bahwa untuk masalah 4 November ini memang cukup menyita perhatian dari pemerintah, sebab isu 4 November ini dari pernyataan dari Presiden Joko Widodo ditunggangi oleh aktor politik. Dan jadi aksi damai yang sebelumnya berjalan dengan baik dari pagi hingga siang, namun kemudian berubah menjadi situasi yang tidak kondusif pada pukul 6 sore, dan akhirnya menyebabkan banyak kerusakan baik dari kerusakan aset negara maupun kerusakan-kerusakan lainnya, bahkan juga hingga korban luka-luka. Dan hal ini menurut Presiden Joko Widodo merupakan hal yang tidak dia inginkan, padahal sudah sebelumnya diwanti-wanti oleh Presiden Joko Widodo bahwa aksi ini harusnya berjalan dengan damai. Dan ternyata terjadi hal yang tidak diharapkan itu. Meskipun demikian, Presiden Joko Widodo tak memberikan apresiasi karena dari pagi hingga sore dari organisasi keagamaan yang sudah di-approach oleh Presiden Joko Widodo memenuhi janjinya untuk melakukan aksi damai. Namun yang terjadi adalah pada 4 November terdapat provokator dan juga kejadian yang belum bisa dideteksi mengapa bisa sampai terjadi kerusuhan itu. Dan oleh karena itulah hingga saat ini juga ada kekhawatiran nantinya bahwa aksi 4 November ini yang awalnya hanya tentang dugaan penistaan agama dapat berkembang menjadi upaya lain untuk mengancam posisi ataupun kedudukan dari Kabinet Kerja. Selain itu juga ada isu lain bahwa di sini ada aktor internasional yang juga ikut bermain, nah maksud kami ikut mengintervensi daripada kejadian 4 November ini, yang isu ini sempat beredar luas di kalangan internasional. Itu berarti bahwa aksi 4 November yang awalnya merupakan suatu aksi yang merupakan aksi damai untuk dugaan penistaan agama dapat menjadi suatu isu yang bisa mengancam keamanan negeri, dan itu berarti juga membahayakan wibawa maupun program maupun posisi dari Kabinet Kerja saat ini. Demikian, Fitri, yang dapat saya sampaikan di sini. Baik, Ardi, terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa, demikian laporan langsung reporter Ardianto Pramono bersama juru kamera Amin Subarkah dari PTIK Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Atau STIK PTIK Jakarta, Presiden akan memberikan pengarahan di hadapan Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan jajarannya yang berhasil mengamankan jalannya aksi demonstrasi pada Jumat 4 November 2016. Dan langsung saja kita bergabung ke Kompleks STIK PTIK Jakarta. Presiden Republik Indonesia
Bapak Jokowi tiba di tempat acara. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, yang kami hormati Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang kami hormati para pejabat utama Mabes Polri dan para Kapolda, Bapak Ibu segenap keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia yang kami hormati. Pertama-tama dan yang utama, sejenak kita memuji keagungan Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas izinnya pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat dan juga kekuatan untuk bersama-sama hadir di auditorium Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Jakarta dalam rangka acara pengarahan Presiden Republik Indonesia kepada jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bapak Ibu, mengawali rangkaian acara adalah laporan perwira yang ditunjuk. Selanjutnya berkenan kepada Presiden Republik Indonesia dan seluruh hadirin untuk menikmati hidangan makan pagi yang telah kami sediakan. Selamat menikmati. Yang berdiri belakangnya nggak ada.